Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya membahas kisi-kisi asesmen ganjil untuk sejarah kelas 10. Ya, dimulai dari etimologi sejarah ya. Ada beberapa asal kata dari bahasa Inggris history, bahasa Arab itu syajaratun, bahasa Yunani historia, bahasa Jerman tuh Geschichte. Jadi ini secara etimologinya aja, pilihannya tergantung yang ditanyakan. Nah, selanjutnya ini adalah cara berpikir dari sejarah ya. Ada sejarah yang ada unsurnya dari manusia, ruang dan waktu. Masing-masing punya peranan dan ciri khas tersendiri. Ini kita bisa lihat ya. Untuk waktu tadi nanti ada secara sinkronik dan diakronik. Seperti itu kata konsepnya. Nah, unsur dasar dari suatu peristiwa sejarah ada 3 hal. Ada manusia, waktu, dan ruang. Nah, untuk ruang ini tempat terjadi suatu peristiwa sejarah. Kalau waktu kapan atau batasannya, batasan peristiwanya. Manusia itu pelakunya, ya bisa sebagai pelaku, saksi, atau yang mengetahui sejarah. Nah, ciri-ciri peristiwa sejarah itu diantaranya ada punya hubungan ya, berhubungan dengan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun kelompok, intinya berdampak besar. Kedua, memperhatikan aspek dimensi ruang dan waktu, atau ruang itu spasial, waktu itu temporal. Nah, ini peristiwa tersebut dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain dan adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Misalnya begini, ketika Jepang menyerah tanpa syarat, Indonesia pun mengambil peluang dengan proklamasi kemerdekaan. Gitu, seperti itu. Nah, sejarah sendiri sejarah sendiri ini bisa dikatakan ada sebenarnya sebagai kisah, peristiwa, ilmu, dan seni. Nah, untuk sebagai kisah sendiri, sejarah itu direkonstruksi dari ingatan orang terhadap peristiwa masa lalu. Ya, peristiwa itu bersifat objektif dan unik. Objektif itu dan unik itu artinya sekali terjadi dan tidak dapat diulang lagi. Ya, sebagai ilmu, sejarah bersifat empiris, dapat diuji, punya objek, punya teori, punya metodenya, dan mempunyai generalisasi pengambilan kesimpulan. Sebagai seni, sejarah itu memerlukan intuisi dan imajinasi yang dapat kita nikmati dalam bentuk film, ya, novel, seperti itu, atau video games, seperti itu. Nah, untuk ruang tadi, itu jelas ya, sebagai tempat terjadinya peristiwa, jadi kita memudahkan kapan dan di mana waktu tempatnya. Kalau membicarakan kronologi kejadian, misal tadi yang Jepang menyerah, Indonesia merdeka, itu lebih ke arah dimensi waktu. Seperti itu. Dan bagaimana sih penerapan konsep sejarah yang tepat itu? Nah, ini kita bisa lihat konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Manusia Soekarno-Hatta dan tokoh nasional, waktu 17 Agustus 1945 dan ruang itu di Jalan Pegangsaan Timur. Ini udah jelas. Artinya ketika membicarakan ruang ya tempatnya, spasial, temporal atau waktu itu kapan tanggalnya atau jamnya mungkin. Kalau manusia udah jelas objek sejarah yang terlibat di situ. Nah, selanjutnya manusia dalam sejarah itu ada punya kedudukan, ada posisinya, ada sebagai objek maupun subjek. Nah, di sini objek itu manusia sebagai aktor sentral dalam kajian sejarah. Subjek itu kita bisa dikatakan tuh penyedia atau pencerita sejarah tersebut. Kita merangkai kisah tersebut. Dibedakan ya, objek itu kita pelakunya atau aktor atau pemainnya, subjek itu yang menceritakan kembali atau merekonstruksi peristiwa tersebut, misalnya sejarawan contohnya, subjek. Nah, konsep ruang dan waktu, nah ini kita bisa lihat nih, konsep ruang dan waktu itu ada ruang itu kan tempat terjadi peristiwa atau cakupan bahasan. Nah, konsep waktunya itu ada perkembangan, ya, pergerakan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari yang sederhana jadi kompleks. Contoh, kapak peralatan batu hingga peralatan logam pada masa praksara. Kesinambungan mengadopsi lembaga-lembaga dari kebiasaan lama. Contoh, pemungutan pajak pada masa kolonial juga sama pada hari ini. Pengulangan peristiwa itu terjadi lagi. Jadi misalnya ketika pergantian rezim ke Orde Baru itu ada reformasi yang biasanya itu dimulai dengan demonstrasi. Intinya ketika Soekarno pun akan lengser juga sama, ada demonstrasi juga gitu sampai akhirnya mundur. Jadi polanya berulang meskipun peristiwanya pun berbeda. Perubahan ini secara besar-besaran ya, ada yang waktu singkat itu namanya revolusi, waktu lama itu evolusi. Jadi masyarakat tuh mengalami perubahan, shifting lah seperti itu ya. Kalau secara lambat itu dia evolusi, kalau cepat tuh revolusi. Nah, untuk masalah tadi ketika tadi yang Soekarno di demo, Soeharto di demo seperti itu sampai akhirnya mereka lengser, itu tadi pengulangan, berarti pola pengulangan terjadi. Seperti itu, polanya sama, cuman peristiwanya berbeda. Nah, peristiwa sejarah ini sangat penting untuk diceritakan secara kronologis. Kenapa? Untuk menghindari kerancuan waktu.
Jadi nggak bercampur aduk ketika kita membahas masa proklamasi, nggak mungkin kita membahas nanti masa pendudukan Jepang atau masa zaman kolonial, itu sangat berbeda sekali seperti itu. Nah di sini sejarah ini ya cara berpikir diakronik dan sinkronik ya. Kita bisa lihat perbedaan karyanya. Kalau sinkronik itu melebar dalam ruang, artinya misalnya perubahan sosial di Yogyakarta, wilayah Yogyakarta dengan sangat luas ya, artinya cakupan waktunya itu berbeda lah gitu. Nah kalau diakronik itu ada ciri khasnya, ada kronologinya, ada masa tertentunya yang disorot, misalnya masa reformasi, masa Presiden Soeharto, masa Presiden Soekarno, ini bedanya seperti itu. Nah ini macam-macam ilmu bantu sejarah ya, ada paleontologi ya, ada paleoantropologi, arkeologi, paleografi dan seterusnya. Ini kalian bisa lihat ya macam-macam ilmu bantu sejarah. Nah berikutnya, oh ya tadi kan peristiwa sejarah itu kan sebagai ilmu ya, sebagai seni, peristiwa, kisah. Nah kalau sebagai seni itu sejarah itu memerlukan intuisi atau imajinasi. Dalam artian untuk menuliskan itu memerlukan intuisi, imajinasi supaya kisah sejarah itu lebih hidup. Artinya kita tuh membaca atau mendengar tuh atau melihat itu bisa menggambarkan situasi seperti apa. Contoh pembuatan film-film ya, novel atau video games itu kan ada yang berlatar sejarah temanya kan. Dari situ kita bisa membayangkan, oh seperti ini kurang lebih ya pada waktu itu. Itu kalau sejarah sebagai seni. Kalau sejarah sebagai ilmu ya ada metodologi penelitian seperti buku yang tadi yang sempat saya sampaikan tuh. Nih, sejarah sebagai ilmu. Nah, berikutnya di sini kan jelas ya, ada secara sinkronik dan diakronik. Intinya, kalau secara diakronik itu dia ada masa atau periode-periodenya. Tahunnya kan jelas tuh, 1850 sampai 1930. Itu diakronik biasanya. Nah, ini contohnya ya, kalau sinkronik itu dia tidak mencantumkan keterangan waktunya secara spesifik, tapi kalau diakronik umumnya tuh ada periodisasinya atau pembagian waktu yang jelas. Seperti lihat kan bedanya. Kalau diakronik itu ada 1890 sampai 1930. Kalau di sinkronik itu lebih ke arah pembahasan wilayah atau ruangnya saja, tapi dengan beragam temanya. Perubahan sosial di Yogyakarta, berarti kan banyak sosial budayanya, pendidikan dan masyarakat seperti apa gitu. Tapi kalau di sini kota Yogyakarta yang dulu itu udah jelas sejarah sosial, ada lingkup waktunya yang membagi waktunya secara spesifik seperti itu. Nah itu ya, jadi kalau contoh diakronik tadi tuh misalnya masa para presiden dari masa ke masa, kehidupan masyarakat di Tanjung Priuk misalnya dari tahun ke tahun, itu diakronik tuh biasanya seperti itu. Nah ini alat bantu ya, ada paleoantropologi misalnya. Tadi sejarah itu membantu lewat fosil ya, manusia purba melalui fosil-fosil manusia gitu. Kita bisa lihat paleoantropologi itu mempelajari manusia purba melalui fosil-fosil tadi gitu. Nah kita masuk ke selanjutnya, itu tahapan-tahapan penelitian dalam sejarah. Ada heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah sebelum kita masuk ke heuristik, kita mulai dari memilih tema. Setelah tema didapatkan, kita heuristik mengumpulkan sumber, kemudian diverifikasi, dicek kebenarannya. Ada kritik intern dan ekstern nih. Intern tadi isi atau materi, ekstern itu keaslian isi dari materi yang kita temukan tadi gitu. Kalau intern tuh seperti itu. Ada interpretasi penafsiran, dan terakhir historiografi, penulisan sejarah tadi gitu. Misalnya ada seorang mau meneliti nih, dia ngumpulin sumber, berarti dia heuristik. Oh kalau dia sudah sampai kesimpulan namanya interpretasi. Kalau dia menuliskan kembali atau menuliskan baru, itu namanya historiografi. Seperti itu. Jadi ada urutan-urutannya ya. Heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Itu bedanya. Heuristik ngumpulin sumber, verifikasi ngecek, interpretasi penafsiran sumber tadi, historiografi disusun kisahnya. Itu bedanya. Nah ini ada fakta sejarah nih ya. Sumber sejarah itu ada dua jenis ya, ada jenis sumber, ada tertulis, tidak tertulis. Dan fakta sejarah ada fakta keras, lunak, inferensi, opini, dan bentuknya.
Untuk faktor sejarah bentuknya itu ada sosiofag, itu masa masyarakatnya, menti itu mental atau suasana pikiran mereka pada waktu itu, dan artefak, benda-benda peninggalan manusia pada masa itu. Seperti itu. Nah, ini berikutnya kita masuk ke manusia purba. Ya. Yang pertama tuh ada informasi jelas, ada jelas di tabelnya. Misalnya penemuan fosil di Sangiran, misalnya Sangiran itu di daerah Mojokerto, Homo mojokertensis. Beberapa penemuan fosil itu disesuaikan dengan penamaan wilayahnya. Misalnya Homo wajakensis ya di Wajak, Homo mojokertensis di di Mojokerto misalnya gitu kan. Atau apa lagi ya? Homo solensis di Solo misalnya, di sungai, di dekat bantaran sungai. Nah, untuk beberapa fosil misalnya Meganthropus paleojavanicus. Nah, kalau Meganthropus itu dia ciri khasnya itu adalah ciri otot rahangnya kuat, tulang pipi tebal, tulang kering menonjol, dan badannya tegap dan besar. Itu Meganthropus biasanya. Nah, nanti masing-masing manusia purba ini punya perbedaan volume otak. Antara Meganthropus, Pithecanthropus hingga Homo tuh punya perbedaan volume otak yang menunjukkan perbedaan tingkat berpikir. Makin besar otaknya, makin kompleks pemikirannya. Seperti itu. Nah, zaman prasejarah ini ya itu seperti itu. Kalau penemuan manusia purba itu bisa dari lokasinya, kayak di Bengawan Solo Homo solensis. Kalau di Cina atau di Peking itu Sinanthropus pekinensis. Kalau di Eropa itu namanya Homo cro-magnon misalnya, atau Homo neanderthal itu di dekat Jerman. Ya, sekali lagi kalau misalnya Sinanthropus pekinensis itu di Peking, Cina atau Tiongkok lah. Seperti itu. Dan di Indonesia juga punya ternyata masa fosil manusia praksara yang badannya kecil gitu, yaitu Homo floresiensis, ya. Itu yang dibilang hobbit, manusia kerdil. Nah, kemudian masa praksara tuh kadang sebutnya masa prasejarah atau zaman Nirleka. Belum ditemukannya tulisan. Alat-alatnya pun masih sederhana manusia. Nah, ini dia tabel corak hidup manusia purba ya. Ini yang paling kanan atas itu adalah Abrissostro atau gua tempat mereka berlindung. Yang paling bawahnya Kyoken Modinger, sampah dapur, sisa tumpukan kerang ya. Sisa-sisa kerang yang ditumpuk di pinggir pantai, jadi bukit karang. Nah, ini Paleolitikum, Meso, dan Neolitikum. Ini peralatan mereka. Paleo itu masih kasar banget peralatannya, batu kasar. Mesolitikum sudah mulai halus, dan Neo itu sudah lebih halus lagi, diasah batunya sedemikian rupa. Itu peralatan batu ya, Paleo, Meso, dan Neo. Nah, ini ciri kehidupan mereka nih. Ada masa berburu, peralihan, bercocok tanam, dan perundagian. Nah, pada masa berburu itu masih sederhana banget. Manusia itu kepercayaan animisme itu baru-baru banget gitu. Percaya kepada roh nenek moyang gitu. Kalau dinamisme itu percaya kepada benda-benda yang dianggap bertuah, batu besar, senjata, dan sebagainya. Nah, kemudian di masa ini juga udah jelas tuh. Kalau di masa bercocok tanam manusia sudah mulai bisa memenuhi kebutuhan sendiri dengan bercocok tanam, mancing ya, menjinakkan hewan, sudah kena sistem barter tuh yang di masa bercocok tanam. Kalian bisa perhatikan seperti itu. Dan biasanya di masa berburu tuh mereka nomaden, pindah-pindah ya. Nomaden tuh pindah-pindah. Kalau menetap namanya sedenter gitu, mereka sudah menetap. Nah, ini kalau perundagian sudah di bagian kerja. Nah, urutan zaman batu tadi secara kronologis peralatannya tadi ada Paleo, Meso, Neo, hingga Megalitikum. Megalitikum itu tuh apa, Pak? Itu batu-batu besar. Nah, ini dia nih. Yang menggunakan Neolitikum, peralatan yang batu halus tadi buat mengasah, buat motong batu yang jadi kubur batu, arca batu, punden berunak, waruga, sarkofagus, dan dolmen. Masing-masing punya fungsinya. Misal menhir itu untuk roh nenek moyang, pemujaan. Dolmen juga naruh sesajen. Waruga, sarkofagus, kubur batu itu tempat penguburan. Ya, seperti itu. Ini udah jelas banget gitu. Sarkofagus buat kubur biasanya. Nah, kepercayaan mereka tuh apa sih? Biasanya animisme roh nenek moyang, dinamisme benda-benda berkekuatan magis, dan totemisme hewan atau tumbuhan yang dianggap sakral. Harimau contohnya untuk orang-orang Sumatera seperti itu. Ya. Jadi kalau di Megalitikum tadi ciri khasnya adalah bangunan-bangunan batu besar untuk memuja roh leluhur. Sekali lagi kalau batu-batu itu ada batu halus, batu madya, dan batu tua. Batu madya itu ya
Neolitikum. Seperti itu. Ya. Kalau alat-alatnya masih kasar, batu, dari tulang, itu Paleolitikum lah gampangnya. Mereka biasa nomaden, pindah-pindah. Kalau yang awal-awal ini nih, yang ini mereka nomaden nih, pindah-pindah nih kehidupan mereka, masih pindah-pindah. Nah, ciri tadi Kyokan-Modinger tadi kan Kyokan-Modinger itu kan sampah ini ya, sampah kulit kerang yang di pinggir pantai itu menunjukkan bahwa manusia purba itu sudah makan ragam makanan, mengkonsumsi kerang dan siput gitu. Terus fungsi Abrysthosaurus yang atas itu tuh untuk tempat berlindung mereka, gitu, tempat berteduh dari cuaca. Nah ini ya. Nah ketika mulai bercocok tanam itu mereka tuh punya teknik namanya itu menebang karbon slash and burn seperti itu. Nah di masa perundagian tadi nih yang sudah bisa mengolah logam, ini ada tekniknya. Namanya ada bivalve, ada akhir perdu, ya. Sama-sama menggunakan cetakan. Bedanya kalau yang bivalve itu menggunakan cetakan batu. Kalau akhir perdu itu menggunakan lilin. Sama lelehan itu mereka buat mencetak benda. Seperti itu. Mereka bisa mengenal lelehan logam. Seperti itu. Nah, pada masa tingkat lanjut tadi itu tingkat lanjut tadi mereka itu sudah bisa ini ya. Tingkat itu sudah bisa menciptakan benda-benda dari bahan-bahan logam. Sudah maju gitu. Pada masa food producing mereka juga sudah kenal barter ya, tuh di masa bercocok tanam ya. Sudah bisa barter. Kayak begitu. Dan akhirnya manusia itu ketika sudah masuk ke masa Neolitikum tadi ya, yang masalah batu muda tadi ini, mereka sudah bisa menjinakkan hewan, punya sistem sosial ekonomi, menetap sedenter ya, bisa menghasilkan ragam aneka makanan. Dari berburu, dari bertani, mancing, seperti itu. Dari barter juga. Nah artinya ketika mereka berkembang dari Paleo, Meso hingga Neolitikum, artinya mereka punya nilai kreativitas. Bagaimana mereka mengakali situasi yang sulit bagi mereka untuk tetap hidup. Gitu. Ya. Dan nanti penemuan benda-benda itu jadi artefak namanya. Seperti itu. Nah, nanti ketika manusia sudah mulai mulai kompleks sistem pemerintahan ya, masyarakat itu lama-lama akan melahirkan kisah-kisah tersendiri di kalangan masyarakatnya. Misalnya mitos itu dikaitkan dengan unsur-unsur dewa atau magis. Nah ini mit atau mitos, tradisi lisan masyarakat nanti berkembang sampai hari ini. Nah sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.